Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru penguji PJBL kelas 11 kali ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Faribi. Saya Muhammad Musa Fari. Dan kami berdua ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yakni tentang proyek PJBL, yaitu logo, maskot, dan packaging. Nah, yang pertama adalah di latar belakang kreatif trainer. Pada kelas 11 semester 3 kali ini, kami merancang dan mengembangkan branding melalui logo, maskot, maupun packaging. Proyek kali ini tidak hanya menghasilkan karya visual, tapi juga membangun identitas brand yang kuat dan konsisten dan mudah dipahami oleh semua orang. Contohnya kami merancang elemen penting seperti logo type, tipografi, visualisasi, warna, slogan atau serta maskot dan packaging yang berfungsi menambah nilai estetika dan daya tarik pasar. Selain mengasah penampilan desain, proyek ini memberi pengalaman nyata tentang bagaimana membentuk citra, membedakan produk dan menarik perhatian objek. Kegiatan ini juga masih berpikir kreatif, strategis dan siap menghadapi tantangan dunia diri. Dan slide selanjutnya ada di latar belakang branding masing-masing. Untuk saya sendiri, yaitu saya mengambil branding di nama Astra Mandiri. Nah, Astra Mandiri sendiri adalah, arti dari Astra adalah bintang dan Mandiri adalah bekerja secara sendiri sehingga menciptakan peluang yang besar. Dan pada logo Astra Mandiri sendiri didirikan karena mencerminkan keyakinan, optimisme, dan komitmen untuk terus berkembang di bidang brand supplier, yaitu produksi barang dan desain. Setelah itu di produk PJBL saya ini tentang Astra Mandiri ini juga membuat menempatkan diri di bidang komunikasi tadi sebagai penyedia identitas yang tidak hanya menjual produk dan jasa, tapi juga memberikan nilai karakter dan pengalaman yang positif. Untuk saya, PJBL mengadakan unik dan juga melakukan hal atau lapisan yang membuat sesuatu lebih menarik. Sehingga kita dapat memberi ciri khas berbeda di dunia fashion. Fokus utamanya adalah streetwear. Khususnya dari saya sendiri itu membuat, jadi apa itu membuat produk kaos kursi. Lalu juga produksi dengan sentuhan mengenalkan keseluruhan untuk melindungi buta lepas terutama di kawasan itu jadi bisa tidak tersalah. Dan selanjutnya ada di logo. Sudah dilihat di sebelah kanan ada logo Astra Mandiri. Kita menggunakan bentuk huruf A dengan yaitu mengambil dari inisial nama saya yaitu Alfa. Dan di setiap pilar-pilarnya itu terdapat gradasi warna. Di sebelah kanan gradasi warna biru dan di sebelah kiri gradasi warna violet. Dan logo tersebut termasuk visualisasi explore. Dan pada tulisan Astra Mandiri, saya menggunakan warna marun dan menggunakan font yaitu Nexa Heavy karena menurut saya itu font yang lumayan formal. Untuk saya melanggar dari kemudian huruf A dan D.
dari diambil dari nama Pak dari nama saya sendiri. Untuk ini saya buat tadi memberikan satu listrik. Dan untuk saya sendiri menggunakan warna lalu gelap. Untuk logonya saya menggunakan warna hitam. Lalu pemilihan tonnya saya menggunakan cincin dekoratif. Dan selanjutnya ada di maskot. Nah, untuk maskot Astra Mandiri sendiri, yaitu saya mengambil nama yaitu Astaro, tidak jauh dari nama Astra Mandiri. Nah, untuk maskot saya menggunakan yang karakter berbentuk burung merak. Sesuai dengan logo tadi sesuai dengan logo saya, di tengah pilar-pilar huruf A tadi ada elemen kepala burung merak. Itu. Dan untuk burung meraknya sendiri saya menggunakan warna dasar, dan di baju ada tempat warna hijau, dan di sebelah kiri baju terdapat logo Astra Mandiri. Dan untuk maskot saya menggunakan dua poster. Yang pertama adalah Astana Welcome Stand yang menggambarkan keceriaan, dan untuk poster Astana Welcome Stand ini cocok untuk audiens di bawah umur seperti anak-anak dan remaja seperti itu. Dan pose yang kedua adalah Astaro Mandiri Power, memvisualisasikan sosok yang tenang dan ramah. Ini untuk audiens umum, jadi semua orang, semua kalangan bisa terhibur dengan maskot Astaro Mandiri Power ini. Saya juga menggunakan warna yang cerah agar menandaskan identitas karakter yang komunikatif, edukatif dan bersahabat, serta mudah dikenali oleh banyak orang. Dari kata cemerlang dan dari suara berarti sendiri. Lalu dari pekerjaan sendiri juga menggambarkan dia namanya detik, lalu percaya diri serta punya tujuh dari untuk pakaian yang dipakai sama saya kan bisa dibentuk garis merah apa untuk saya digunakan. Lalu untuk warna percaya diri saya mengambil coklat dan disesuaikan dengan warna berlaku itu. Oke, dan selanjutnya dari packaging. Nah, untuk desain kemasan atau packaging Astra Mandiri, yaitu berbentuk box lipat yang lumayan sederhana, karena di dalam setiap packagingnya itu terdapat beberapa produk. Jadi untuk packagingnya itu bisa disebut dengan visual merchandise, karena untuk beberapa produk saya masukkan ke dalam packaging tersebut. Nah, di sebelah kanan itu terdapat produk yaitu tumbler yang saya akan custom cetak, dan untuk yang di tengah itu terdapat bag, kemeja, dan thank you card yang saya sudah desain dan sudah saya coba cetak dan akan saya presentasikan kembali di PA nanti. Dan sebelah kiri terdapat lanyard, ID card, kartu jabatan, dan stempel. Di desain ini, di packaging ini saya menggunakan desain berwarna cerah yaitu biru, dan terdapat elemen-elemen yang bisa memvisualisasikan dengan yang karakter tadi yaitu yang sesuai seperti itu. Untuk packaging sendiri saya mengambil packaging dengan nama brandnya Esbot, lalu untuk penampilan kenapa yang pasti dari saya sendiri saya mengambil warna gelap dan warna krem cetak. Di saya pilih adalah logo pada bentuknya, lalu di bagian tengah itu untuk stempelnya.
Dan ada tambahan di packaging saya, yaitu saya mengingat di dalam box itu terdapat cardboard dengan ukuran 3 mm. Dan di sisinya itu saya kasihkan kartu dengan ukuran 3 mm yang sama. Oke, dan selanjutnya ada di kalkulasi. Untuk kalkulasi akromandik sendiri, untuk biaya desain saya mengambil 50.000 karena yang desain saya sudah saya buat itu saya sudah cocok dengan harga sekian 50.000. Dan untuk minimal order saya ada di 500 pieces, yaitu 1 ring. Dan jenis kertas yang saya gunakan pada PTS kali ini yaitu saya menggunakan art paper dengan ukuran 230 gramasi atau BSF. Nah, untuk ukuran packaging untuk die-cutnya saya menggunakan ukuran 119 cm dikali 70 cm. Dan untuk harga kertasnya hampir 230 BSN sendiri ada di harga 5.000 per lembarnya. Dan untuk ongkos cetak ya ini ada 600 rupiah per lembarnya, dan ongkos potong plong 160 lembar. Untuk ongkos potong kertas 10.000, dan pisau potong clos ada di 350.000, dan ongkos finishing ada di 500 rupiah per lembarnya. Dan untuk satu kertas plano terdapat satu packaging saja. Dari biaya desain hingga ongkos finishing saya sudah totalnya, dan saya mendapatkan di 3.490.000 rupiah. Dan saya juga mengambil keuntungan sebesar 10%, yakni 349.000. Dan kedepannya saya mengambil diskon 350 ukuran packaging biasa 8 kali 6. Harga kertasnya 4.400. Kertasnya 600 juta. 600 lembar. Potong-potongnya 100 lembar. Lalu ongkos potong kertasnya 10.000. Pisau potong closnya 350.000. Ongkos finishingnya 515. Untuk salurnya total ukurannya saya 2.130.000. Keuntungannya saya ambil 10%, yakni 200.000. Nah, selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut yang pertama adalah kita membuat laporan PJDL, setelah itu merevisi desain sesuai arahan dari Bapak Ibu Guru Pemuji PJDL. Dengan ketiga, membuat acuan cetak atau akun cetak. Dan yang keempat, membuat desain merchandise. Dan yang kelima, membuat company profile. Dan yang terakhir adalah membuat media promosi. Itu tadi penjelasan kami, penjelasan kita berdua tentang branding PJBL, mulai dari latar belakang creative planner hingga tindak lanjut. Oke, mungkin dari saya layout kalian ya, coba ke
latar belakang sebelas dan saya cukup. Dari situ kalian kan itu kan space-nya kan masih luas ya, dan bisa memperbesar ukuran tulisannya. Ya. Meskipun tadi presentasinya hampir 60% baca ya gak baca kabel lah ya. Tapi setidaknya kalian fokus ke customer atau audiens ya. Nomor 22 suaranya juga kurang pas, itu satu. Terus yang kedua, untuk kalkulasi, coba kalkulasi. Itu kenapa kok Kak dipakai tabel aja biar mudah? Makanya kami tidak memakai tabel karena kemarin kita baru saja melakukan konsultasi ke guru kalkulasi dan planning saya yaitu menggunakan tabel, tapi karena kemarin waktunya mepet jadi saya menggunakan list. Berarti seharusnya tabel gitu ya maksudnya. Ya itu baik itu mungkin. Terus untuk kamu pakai motornya pakai apa ini? Packagingnya punyanya Bersatu ya? Ya. Saya menggunakan kabel. Kabel ya. Kurang rapi sedikit ya. Iya. Itu sebenarnya dalamnya kalau dibuka itu kurang lurus potongannya. Kemungkinan kamu lepas ya. Kemarin saya juga sudah coba cetak dan itu hasilnya sudah pas dan sudah rapi Pak. Tapi waktu kemarin saya cetak di luar dan saya menggunakan ukuran sebesar itu, ternyata ukurannya beda jauh. Itu ada yang kelebihan. Nah kali lagi. Ya itu aja mungkin nanti yang harus diperbaiki. Terima kasih. Itu yang benar. Oke, ya. Yang ini alasan keduanya apa? Ada kebesarannya ukuran tapi alasan kedua-duanya karena mereka pecinta burung ya. alasannya memilih hewan itu kenapa? Karena sering ini dengan pembuatnya. Padahal kalau menurut saya Iya. ini kalian Bermurah karena nantinya visual burung itu bisa dikembangkan lagi seperti di masyarakat jadi sehingga nanti kalau burungnya bisa dikeluar kembali di berbagai atau jenis lain. binatang maksud saya binatang lain dan juga kenapa alasan binatang?
Pokoknya lebih dari Oke, 2 menit lagi kemarin. Ya. terlalu banyak. Ini apa misalnya menawarkan yang ini tapi katanya tahu sama. Oh yang ini bukan. Iya. Saya ini kenapa harus dikasih ini rasanya? Berarti kan mahal sekali ya. Orang yang mau beli melarang kayak gitu. Kalau pesan paling sedikit berapa? Untuk awal tadi 500 pieces itu 3 tadi dan untuk satu piecesnya untuk packaging saja itu sekitar 6.958 rupiah satu packagingnya 6.000. Kenapa enggak yang sederhana? Jadi karena banyak ini tuh yang di negara tapi yang lima nanti packagingnya tuh nanti dalamnya berapa bisa? Iya, kalau mau jualan itu harusnya membuat ini seminimal jadi murah mungkin, kemudian jualnya yang standar. Akhirnya kalau ini dia sudah terus ini kenapa kok nggak rapi? Ya, jadi karena itu dari cetakannya dan sudah berbeda ukuran Pak. Dari kemarin saya sudah mulai coba cetak dan hasilnya itu sudah lumayan bagus dan lumayan rapi dan ukurannya itu sesuai yang di Corel. Tapi kemarin 2 hari lalu saya coba cetak dan saya coba membuat packaging itu ternyata ukurannya berbeda dengan cetak kemarin. Kebetulan dari pendidikan diri ini untuk instansi Ini belum kan waktunya juga buat ini satu ini makan waktu berapa? Ini lama ini. Kalian banyak. Kamu sudah makan Misalnya ada pesan berapa kali sedikit pesannya? Jadi 500 kamu buat ini aku makan berat, makan aku berapa? 500 berapa hari? pasar jualnya arahnya kemana? Tadi menengah ke atas sudah ya. Ya mungkin. Iya, iya nggak apa-apa. Emang itu kan udah kamu kan jualan, jadi nantinya itu kamu harus tahu arahnya kemana kamu mau jual. Kalau di kalangan untuk yang kayak buku-buku ini lah ya, paling ya kemahalan. Jadi kamu ya kalau di pasar. Coba di apa lihat misalnya apa packing kue itu paling harganya kan 500, ini 6.000. Ini toh itu harus diperhitungkan kalau mau jualan. Kalau itu nggak diperhitungkan yo makan mungkin modalnya tidak kembali nanti. Coba kalau misalnya menginginkan 500 kalian butuh berapa ini? Ini tok ini butuh berapa? Tapi kalau 500 berapa? 3 juta. Loh, 3 juta nggak sedikit loh.
packaging toh. Kita harus memperhitungkan ini harga jualnya berapa. Terus kalau bisa kan ini packagingnya dibuat seminimal mungkin supaya apa keuntungannya lebih banyak. Kalau ini aja 6.000, wah itu 6.000 situ. Lah orang, waduh warga itu orang kan mikir, belum isinya, ya. Terus nanti kalau misalnya ini kan baju, kira-kira satu baju itu berapa harganya? Kalau wadahnya aja 6.000. Itu harus diperhitungkan karena kalian akan menjual produk kamu, ya. Kalau bisa dibuat seminimal mungkin, mereka tahunya itu tasnya. Kayak ini sama sebetulnya, jalannya aja yang beda. Maunya ini pakaian, ini kue. Nah ini di pasar berapa harganya? Karena dari perhitungan itu karena harga jual itu ya yang Pak ini ya coba mungkin karena packagingnya lagi, tapi kalau harga itu kan itu juga membawa barang yang bagus. Kalau misalkan ganti seperti itu memang kelihatannya karena itu kan bisa ngajar. iya Mungkin terlalu besar juga. Itu menghabiskan berapa? Kalau baju ini sih masuk ini masuk ini panjang seperti ini. Kan perlu dipertimbangkan. Kalau semakin besar semakin dibutuhkan banyak ya. Tidak sedikit. Kalau mau dibentuknya yang kuat, sebenarnya nambah karena berpakaian. Karena ini anak kue, yang jelas beda. Tapi kan harganya juga ini paling 500, nah ini 6.000. Itu kan jauh sekali. Kalau dibuat sisa yang dalam ini toh, kan sudah cukup sebenarnya kalau pakaian. Terus tebelnya ini kan juga banyak sekali yang disitukan. Ini harus diperhitungkan kalau mau buat seperti ini harus diperhitungkan karena tebelnya ini. Nah ini harus bisa kok. Misalnya ini yang dalamnya harus dimasukkan sini yang bisa. Ya. Terus ini, soalnya saya sering lihat paling-paling bungkusnya pertanyaan itu loh yang punya Ini iya itu kan yang kota yang pada kaos. Kalau ini kan yang jelas itu banyak. Kalau yang itu kan nggak begitu banyak. Mungkin memperhitungkan iya itu perlu diperhitungkan. Kalau kertas itu habisnya banyak sekali. Terus pokoknya kalau intinya nanti kamu itu harus tahu tujuannya kemana arahnya, ya. Jadi mau betulan itu masuk dalam rugi, kan enggak kan ya? Harus hati. Semakin elegan ya, memang semakin mahal. Tapi ya sulit untuk menjualnya. Jadi kamu harus tahu kalau customer kamu kemana. Itu harus kamu jelaskan. Ya, ya satunya sudah ya. Ya, silakan dari. terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu guru ya dan teman-teman kelas kelas dari kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.